Sore, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Kita berjumpa lagi di video part 3 pembelajaran logika dengan topik kali ini adalah mengenai definisi. Yaitu kita akan belajar tentang apa itu definisi, manfaatnya, dan kemudian bagaimana cara membuat definisi yang tepat. Kita akan mulai dengan sebagai permulaan yaitu mengenai definisi konotatif dan definisi denotatif. Apa itu definisi konotatif dan apa itu definisi denotatif? Definisi konotatif adalah upaya yaitu mendefinisikan dengan cara menyebutkan sekelompok kualifikasi dari satu kata sehingga kata itu bisa dibedakan dari kata-kata yang lain. Kemudian definisi denotatif yaitu dengan cara menyebutkan individu, tempat, peristiwa yang tercakup dalam satu kelompok tertentu. Misalkan saya kasih contoh ketika kita ingin mendefinisikan tentang pemilih tetap di Indonesia. Kita memberikan kualifikasi usia dan kemudian memberikan kualifikasi warga negara Indonesia. Maka kita mendefinisikan bahwa pemilih tetap Indonesia adalah warga negara Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas. Sedangkan definisi denotatifnya adalah dengan cara menyebutkan daftar jumlah pemilih yang tercakup dalam kualifikasi tersebut. Sehingga kita melihat ada hubungan atau relasi antara definisi konotatif dan definisi denotatif. Jikalau kita mengurangi salah satu kualifikasi dari definisi konotatif, maka denotatifnya akan bertambah. Misalkan jikalau kita menghapus kualifikasi usia dari definisi pemilih tetap, maka jumlah pemilih itu akan bertambah. Nah, itu contoh definisi konotatif dan definisi denotatif. Nah, seorang filsuf Yunani, yaitu Aristoteles, dia adalah seorang murid dari Plato. Dia memperkenalkan semua metode definisi, yaitu dengan cara dia menentukan genus, kemudian dia menentukan diferensia atau ciri yang membedakan sesuatu hal yang ingin didefinisikan itu dari hal-hal yang lain. Nah, apa itu genus? Genus itu adalah kelompok di atas spesies. Kemudian ada lagi spesies, yaitu kelompok yang berada di bawah genus. Saya kasih contoh ketika kita bicara tentang sosiologi agama. Nah, sosiologi agama itu spesies dari sosiologi. Jadi sosiologi itu genus, dan di bawah genus sosiologi itu ada sosiologi agama, ada sosiologi hukum, ada sosiologi pendidikan. Nah, ketika kita mendefinisikan sosiologi agama, maka kita harus menentukan diferensia atau ciri yang membedakan sosiologi agama dari spesies-spesies yang lain, yaitu dari sosiologi hukum, dari sosiologi pendidikan, dan sebagainya. Yaitu dengan cara menentukan genus. Tetapi tidak sembarangan genus, tetapi genus terdekat. Yaitu dengan cara kita menentukan genus terdekat dari sosiologi agama. Nah, apa genus terdekat dari sosiologi agama? Genus terdekat dari sosiologi agama bukan ilmu pengetahuan atau bukan ilmu humaniora, tetapi sosiologi. Karena sosiologi berhubungan langsung dengan sosiologi agama. Sosiologi agama berada di bawah naungan sosiologi. Sehingga kita sudah mendapatkan genus terdekat dari sosiologi agama, itu sosiologi. Dan tinggal kita menentukan diferensia atau ciri yang membedakan antara sosiologi agama dengan sosiologi hukum, sosiologi pendidikan, dan sosiologi yang lainnya. Nah, misalkan diferensia dari sosiologi agama adalah masyarakat agama, yaitu bidang kajian dari sosiologi agama. Maka kita sudah bisa mendapatkan definisi sosiologi agama, yaitu bahwa sosiologi agama adalah sosiologi yang mempelajari tentang masyarakat agama. Definisi ini membedakan kita dari sosiologi hukum, sosiologi pendidikan. Karena sosiologi hukum, sosiologi pendidikan juga berada dalam satu genus, yaitu sosiologi, tetapi mereka tidak mempelajari masyarakat agama. Sosiologi hukum dia khusus mempelajari tentang masyarakat hukum. Nah, itu contoh membuat definisi menggunakan metode Aristoteles. Tapi inti dari membuat definisi adalah pertama bahwa kata yang ingin kita definisikan itu kita harus definisikan dengan jelas. Jadi dalam definisi itu ada dua. Yang satu namanya definiendum, yaitu kata yang ingin kita definisikan. Dan yang kedua adalah definiens. Definiens itu adalah kata atau frase atau kalimat yang kita gunakan untuk menjelaskan atau mendefinisikan definiendum. Nah, ketika kita mendefinisikan satu kata, definiensnya itu harus jelas. Jadi kita tidak menggunakan kata-kata metafora, kata-kata puitis, dan kemudian kita juga tidak mengulang kembali apa yang ingin kita definisikan,
Dan yang berikutnya kita tidak menggunakan bentuk negatif atau kata-kata sinonim dari hal yang ingin kita definisikan. Kemudian yang berikut ketika kita ingin mendefinisikan, kemudian untuk mendefinisikan sebuah kata atau satu istilah, kita usahakan supaya definiens atau frase atau kata kalimat yang mendefinisikan atau menjelaskan kata yang ingin kita definisikan itu tidak boleh terlalu luas atau juga tidak boleh terlalu sempit. Saya kasih contoh, ketika kita mendefinisikan kursi, kita tidak bisa mendefinisikan kursi adalah perabot rumah tangga. Karena kalau kita mengatakan kursi adalah perabot rumah tangga, maka definisi itu terlalu luas, sehingga tidak membedakan kursi dari perabot rumah tangga lainnya. Kemudian yang berikut, kalau kita definisikan kursi adalah tempat duduk yang terbuat dari kayu, definisi itu terlalu sempit. Karena ada juga kursi yang terbuat dari besi, dari logam, dan sebagainya. Nah, itu contoh definisi itu tidak boleh terlalu luas dan kemudian tidak boleh terlalu sempit. Jadi kita tinggal menentukan genus terdekat, kemudian kita menentukan diferensia ciri yang membedakan antara satu kata dengan kata yang lain, maka kita sudah menemukan definisi yang tepat. Demikianlah pembelajaran logika kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di part 4.